Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan buat teman-teman muslim yang sedang melaksanakannya. Pada hari ini, hari Jumat, kita mau update perkembangan ayam mardi di kandang kita. Ayam ini usianya 12 hari tepat hari ini ya. Teman-teman bisa nilai sendiri untuk pertumbuhannya. Pertumbuhannya itu sangat bagus sekali ya. Bisa dilihat badannya gemuk-gemuk, semok-semok. Dan semua alhamdulillah sehat dan hidup semua. Pertumbuhannya pun alhamdulillah merata ya teman-teman. Jadi untuk ayam di bawah usia 1 bulan, yang paling penting adalah suhu ya. Di sini suhu kita menggunakan termostat agar benar-benar sesuai dengan usia ayam. Jadi di usia 1 minggu, di usia sampai 1 minggu suhu itu 33 sampai 34 kita setel. Nanti di usia 2 minggu sampai 3 minggu kita turunin menjadi 31 sampai 32. Dan begitu seterusnya kita turunkan untuk suhunya sesuai dengan usianya. Jadi bila suhu itu sesuai, maka keadaan ayamnya seperti ini ya. Bulunya nggak ada yang turun karena memang kehangatannya itu sesuai. Jadi ayamnya benar-benar sehat dan pertumbuhannya itu bisa maksimal. Dan untuk pakan ini kita berikan adalah pakan 511 Bravo ya. Kandungan proteinnya 21%. Jadi bila kita sudah memiliki ayam dengan genetik yang sangat bagus seperti ini, pakan yang kita berikan di 1 bulan pertama itu harus dan wajib itu full pur. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pertumbuhan daripada kerangka ayam. Jadi ketika pertumbuhan tulang dan dagingnya itu maksimal di 1 bulan pertama, maka di bulan berikutnya kita akan sangat mudah untuk mengejar bobot. Jadi suhunya itu sudah pas, pakannya sudah bagus. Kemudian untuk kotorannya dia kering ya. Kalau kotorannya kering seperti ini, maka ayamnya itu sehat. Ini kotorannya kita bersihkan itu 1 sampai 2 hari sekali agar amonia tidak naik sehingga mengganggu pernapasan. Ayam yang sering terkena senot, mukanya bengkak, hidungnya berlendir, itu adalah gejala senot ya. Jadi kalau ayam terkena senot itu pertumbuhannya akan melambat. Dan teman-teman bisa melihatnya, insya Allah sehat semua. Sekarang kita mau update untuk perkembangan ayam yang usianya saat ini 50 hari. Ini adalah ayamnya untuk usia 50 hari. Kita akan coba lihat. Nah, teman-teman bisa melihat ayam usia 50 hari itu sebesar ini ya. Teman bisa lihat isinya itu daging ya. Bulat, semok, dan sangat besar sekali. Ini para peternak pemula jika menggunakan ayam ini, maka insya Allah tingkat kerugiannya itu bisa ditekan. Kenapa? Karena memang ayam ini itu pertumbuhannya sangat cepat, sehingga ketika kita menggunakan pakan full pur pun itu tidak akan rugi. Dengan jangka waktu 50 hari bisa panen. Kita akan coba timbang ya teman-teman. Mungkin teman-teman penasaran untuk berapa berat ayam ini. Kita akan coba timbang. Kita akan coba timbang yang jantan ya. Ini adalah jantannya. Ini yang kemarin usia 33 hari, bobotnya sudah hampir 8 on ya. Hampir 7 on. Teman-teman bisa lihat bobotnya 1,2 kilo ya. Untuk ayam usia 50 hari, jantan bobotnya 1,2 kilo. Teman bisa lihat ini isinya daging ya.
benar-benar besar ya, ayamnya gemuk. Untuk ayam Mardi ini kelebihannya memang dia isinya daging sangat-sangat besar, hampir seperti broiler. Ini kita coba timbang lagi yang lainnya. 1,1 kilo ya. Dan kita akan coba timbang untuk jantan yang paling kecil. Nah, ini adalah jantan yang menurut saya kecil ya secara penglihatan, tapi kan kita coba timbang. Paling kecil bobotnya 9,5 ons di usia 50 hari. Bang, pakannya apa untuk usia ayam ini sampai usia 50 hari? Jadi untuk pakan di sini saya menggunakan pulpur ya. Untuk pakan ini saya gunakan full 511 sampai saat ini usia 51 hari. Kenapa saya menggunakan pakan pulpur? Karena di sini genetik ayam ini sudah sangat bagus ya. Genetiknya sudah sangat bagus, jadi saya tidak perlu mengoplos pakan lagi. Ini di periode pertama ini saya mencoba untuk full pakan jadi 511. Nanti yang usia sekarang 12 hari itu di 1 bulan nanti itu akan saya coba pakannya. Saya campur menggunakan roti giling ataupun nanti dedak jagung. Untuk teman-teman yang kemarin bertanya, Bang, nanti dihitung ya pakannya habis berapa dan keuntungannya berapa. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman sekalian yang minta review habis pakan berapa, karena memang ayam ini kemarin dari usia 36 hari itu udah terjual 10 ekor. Ada peternak baru memulai dari 3 ras sana, Danau Toba, datang kemari jauh-jauh. Beliau berminat untuk betinanya untuk dijadikan indukan. Jadi karena sudah jauh-jauh datang, mereka minat, ya akhirnya saya lepas 10 ekor untuk dijadikan indukan. Kemudian 6 ekor juga sudah terjual untuk jadi pedaging. Nah, jadi udah 2 hari ini ayam ini sudah laku beberapa ekor jual ayam pedaging. Semalam sudah laku 1,5 kilo ya, 2 ekor, karena memang beliau minta yang paling kecil. Yang paling kecil sekali betina itu minta ada 2 ekor bobotnya 1,5 kilo. Dan ini alhamdulillah sudah ada 19 ekor. 19 ekor ini sudah terjual, mudah-mudahan nanti sore akan diambil yang bobotnya sudah 1 kiloan. Jadi saya nggak bisa menghitung berapa total pakan, karena ini sendiri kalau saya posting atau ini sudah diposting sama orang rumah, ini sudah laku ini, karena memang bobotnya sudah 1 kiloan, kecuali yang betina. Betina ini bobotnya itu paling kecil adalah 7 on untuk usia 50 hari. Buat teman-teman yang berminat untuk wilayah sekitar Siantar sekitar bisa menghubungi saya. Nomor HP saya ada di profil ya. Nomor WA saya ada di profil atau nanti saya tulis di bawah untuk nomor WA saya. Bisa hubungi saya. Untuk harga DOC-nya ini per box 1 juta ya. Dengan pertumbuhan yang sangat cepat, usia 50 hari sudah berbobot 7 on yang paling kecil dan yang paling besar 1,2 kilo di usia 50 hari. Maka insya Allah peternak pasti untung. Jika harga jual minimal itu 43.000, kalau bisa jual 50.000 maka peternak tentu saja akan untung lebih besar. Meskipun pakan yang kita gunakan adalah pakan pelet full
pakan pelet jadi. Jadi peternaknya itu jadi lebih simpel. Kalau kita sudah punya genetik ayam yang bagus seperti ini, kita tidak perlu capek-capek lagi untuk menghemat pakan, meracik pakan. Karena meracik pakan itu kan tujuannya untuk menekan biaya pakan sehingga keuntungan bisa lebih besar. Tapi kalau genetik kita sudah bagus seperti ini, sudah cepat besar seperti ini, dengan pakan pulpur pun kita akan bisa untung lebih besar. Dikarenakan masa panen yang cepat itu membuat pakan yang kita berikan itu menjadi lebih sedikit. Jangan lupa pula buat teman-teman dalam pemeliharaan agar pertumbuhannya itu cepat. Untuk kotoran ayam itu usahakan 1, 2 atau 3 hari itu wajib dibersihkan. Untuk kemudian air minum juga mempunyai peran penting dalam pemeliharaan. Karena air minum ini menurut Profesor Ilyas, meskipun ayam yang kita pelihara itu full vaksin dari DOC, namun jika air minum ini terkontaminasi oleh bakteri E. coli, maka ketika virus datang, semua vaksin menjadi tidak berfungsi. Nah, ini yang mengatakannya adalah Profesor Ilyas. Untuk itu penting sekali kita mensterilkan air minum. Bisa menggunakan baik clean, ataupun bisa juga teman-teman jika malas itu mengambil langsung dari air sumur bor. Nah, air sumur bor itu kan dari mata air langsung dari tanah. Jadi teman-teman bisa langsung menampungnya. Namun jangan mengambil yang dari bak terbuka. Karena bak terbuka itu sangat berisiko untuk tercemar oleh bakteri E. coli. Nah, saya selama ini karena memang ayamnya masih sedikit ya, maka saya mengambilnya langsung dari sumur bor. Kita hidupkan terlebih dahulu, kemudian air biar mengalir dulu. Mengalir beberapa saat untuk kemudian nanti baru kita tampung. Karena air pertama itu biasanya kan disebut air basi, jadi itu masih kurang bagus. Maka air yang sudah beberapa saat, yang memang udah langsung dari bawah, itu kita tampung untuk kita berikan pada ayam. Nah, selama ini alhamdulillah ayamnya sehat-sehat saja. Kemudian menjawab pertanyaan teman kemarin ya, Bang, apakah ayamnya divaksin? Nah, di sini saya menjawab, ayam saya ini tidak saya vaksin ya. Kenapa tidak divaksin? Karena usia 50 hari saja ayamnya sudah sebesar ini. Dan ini sudah bisa langsung kita jual. Dan ini sudah pesanan beberapa orang, nanti tinggal diambil. Dan ada juga beberapa pesanan untuk 2 hari menjelang lebaran. Jadi ayam dengan masa panen yang cepat itu menurut saya tidak perlu divaksin. Apalagi jika kita pemeliharaannya itu masih di bawah 1000 ekor. Kecuali mereka yang skala besar, maka mungkin wajib divaksin ya. Tapi kalau kita pemeliharaannya hanya 50 ekor atau di bawah 200 ekor, dengan masa panen yang singkat, yaitu di bawah usia 2 bulan, maka saya rasa untuk vaksin itu tidak terlalu perlu. Jadi sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.